setengah berarti 10.000. Kira-kira sanggup nggak ngasih orang? Kita 10.000, orang lain 10.000, sanggup nggak? Nih, ini punya orang 20.000 perak nih. Nih, kan kalau sedekah 20, kalau zakatnya 20.000 berarti berapa? 250 perak, ya kan? Tapi kalau masuk sedekah berarti kan 2.000. Tapi itu maksudnya termasuk sahur di atas sedekah. Berarti berapa? 50% berarti 10.000. Kalau kita punya duit Pak 20.000, teman lagi butuh, ya udah deh kita bagi dua 10.000. Kira-kira masih sanggup nggak? Masih sanggup nggak kira-kira? Pasti masih sanggup karena nilainya kecil. Pasti kecil. Kalau enggak begini, kita punya uang 100.000. Ada teman saudara datang butuh banget, gue butuh banget duit, nggak apa-apa, bener nggak punya. Dia gue nggak punya sih, tapi gue ada 100.000, kita bagi dua saja. Masih sanggup nggak 50-50? Masih sanggup. Coba sekarang bapak udah punya uang 1 miliar, mau sahur yang 50%. Ada teman datang, gue butuh duit, mau nggak tuh ngasih 500 juta? Ayo. Mau nggak kira-kira Pak? Berat Pak. Jadi semakin tinggi kita, maka semakin berat. Apa oleh karena itu Allah tidak menilai besarnya sebuah pemberian. Ai khairan amala walayakun aktsar amala. Allah tidak berbicara banyaknya amal. Nilainya gede, tapi yang baik adalah ikhlas. Itu tadi. Ketika 20.000, ketika 100.000, kita masih bisa berpikir berbagi dua. Sudah termasuk saham 50.000. Tapi kalau bapak sudah punya uang 100 juta, mau saham susah 50 juta. Mending beli motor baru, iya kan? Susah. Maka oleh karena itu sekarang mumpung kita lagi punya duit kecil, jangan yang dulu nanti kalau mau saham udah punya duit gede, kagak akan bisa. Zakat mah hati-hati, zakat mal juga tuh Pak. Jangan, makanya kalau saya sih menyarankan dituntut saja dihasil saja dari perusahaan, dari gaji berapa sebulan, keluarkan saja terus. Nanti begitu setahun sampai pada haul, pada nisab daripada pokok kita tinggal keluarkan saja. Kita ternyata itu memang lebih, berarti kita sudah ternyata memang pas, ya sudah bagus. Sebab kalau nunggu di satu haul lumayan Bu. Nah sekarang akan kita sekian-sekian, ternyata 4.500.000 dengan waktu HP anak saya lebih caranya. Ya. Maka oleh karena itu belajar memberi di saat kita nggak ada. Usahakan dan mampu untuk memberi di saat kita memang tidak ada. Sebab apa? Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang itu dengan orang itu tidak ada dan kita juga tidak ada, maka rasa syukur alhamdulillahnya akan lebih bagus. Ini misalkan kita datang sama kawan kita sukses Pak, tidak kita kasih duit 10.000 atau 100.000 lagi. Oh, ya makasih ya, rokok bayar ya rokok. Tapi ketika kita ngasih kepada orang yang benar-benar membutuhkan uang 100.000 itu, sujud bisa jadi. Ya Alhamdulillah. Bang saya belum makan tadi pagi. Ya sama Bang, saya juga puasa. Ya ini dia. Jadi ketika memberikan sesuatu kepada hal yang lebih manfaat, maka itu jauh lebih hebat dan terasa. Hadirin jamaah rahimahullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama bulan Ramadan ini jadikan bulan di mana bulan yang penuh dengan berkah itu jangan sampai kita melewatkan. Sebab sesuatu yang terlewatkan atas kebaikannya maka kita akan rugi. Sedekah tadi katanya, mohon maaf tadi ketua DKM bilang ada santunan sekian, tapi saya dengar juga ada di luar komplek wilayah. Kemudian mohon maaf, kalaupun itu dana kas, kalaupun itu dana santunan, mohon jangan tersisa, keluarkan saja langsung. Kenapa? Satu, itu amanah. Kedua, yang membutuhkan bukan buat tahun nanti atau tahun depan. Sekarang tuh banyak yang membutuhkan, maka itu keluarkan. Andai kata kan di sini orang semua yang punya juga pada kaya-kaya. Saya juga punya 32 anak yatim. Andai dipercaya kalau mau dititipkan silakan. Kalau tidak, saya sudah mendapatkan kemarin data 36 juta dari Lembang. Alhamdulillah dari pasar saya sudah koordinir. Kenapa? Sama Pak. Kalau saya punya anak yatim itu, saya tidak, karena memang tidak ada lahan, ya saya tidak punya apa namanya, yayasan, tapi saya antri ke rumahnya sepatunya, bajunya. Alhamdulillah sekarang 32 dari 70 karena sudah pernah nikah, sudah pernah dewasa, tinggal setengahnya alhamdulillah. Nah oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, apa yang kita punya semuanya itu termasuk dunia. Rumah adalah dunia, mobil adalah dunia, duit adalah dunia, sesuatu yang bersifat yang zahir adalah dunia. Tapi
Tapi kalau dunia untuk dunia itu yang majnun, yang celaka kata Allah. Tapi dunia untuk akhirat itulah akhirat. Artinya kita punya mobil tapi dipergunakan untuk pengajian, dipinjamkan kepada orang yang butuh, silakan. Jadi akhirat itu dunia. Jadi akhirat maka itu jadi akhirat. Saya tanya Bu, kira-kira mobil bisa nggak dibawa mati? TV bisa nggak dibawa mati? Motor bisa nggak dibawa mati? Bisa nggak kira-kira Bu? Bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Bisa, motor dibawa mati bisa, mobil dibawa mati bisa, duit lemari dibawa mati bisa, tapi jangan dibawa sendiri. Guru bataknya penuh, udah mereka dititipin sama fakir miskin, sama pesantren, motornya jual, bikin majelis taklim, begitu. Jangan sampai apa yang kita miliki ini adalah menjadi hisab. Sebab apa? Mohon maaf, sesuatu yang kita dapatkan akan ditanya dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan. Mohon maaf kalau kita pergi kita ke mall nih ya, ke mall, ambil barang satu sampai penuh, tidak panjang, kira-kira sebentar apa lama kalau bisa di kasir. Sudah beda kayak Ustaz Jalaluddin cuma nongkrong doang, nunggu ada masuk ke sana bawa kantong masih satu, cuma bawa aqua doang, begitu keluar apa aqua tidak cuma bawa kayak gitu ya. Coba kalau yang banyak satu keranjang, 2 keranjang, 2 jam saja di siapa nih. Maka oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, sesuatu yang bersifatnya dunia maka jadikan untuk akhirat, jelas makanya itu menjadi akhirat dan bisa menjadi penolong kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu termasuk sahur juga, memberikan makanan, santunan ya. Apalagi tadi tidak amplop banyak, mudah-mudahan buat saya tersisa ada kali itu pasti ada. Tapi ini memang betul tuh, sesuatu yang bersifat sedekah, pemberian itu bisa juga membuat orang lain kacau. Ini cerita dulu nih, saya kemarin ngaji di Purwakarta, kebetulan 2, satu di Karawang, satu di Purwakarta. Di Karawang memang acaranya agak siang Pak. Begitu di Purwakarta agak malam yang namanya malam, udah begitu keadaan hujan, panitia agak capek, agak repot. Ya kan? Dari Karawang aman, tentengan masuk ke dalam mobil, alhamdulillah aman. Begitu dari Purwakarta barangkali lupa, saya kan kemungkinannya ibarat sudah pegang 3 kali ya, udah berapa kali pernah mandi 3 kali gitu tentengan takut lupa. Mungkin lupa, benar-benar lupa tuh. Saya pulang aja ke rumah. Begitu pulang ke rumah 2:30 saya bawa mobil sendiri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bayangan saya kayak udah meluk istri, cium istri, pokoknya udah indah. Begitu datang ke rumah ditanya, abang lagi dari mana? Ngaji nih. Oh iya ya, undangannya kan 2, betul. Kok tentengannya cuma aku? Saya bilang itu, iya kali yang Purwakarta ini lupa. Kenapa? Udah malam hujan lagi. Apa dia bilang? Abang bohong, udah mulai selingkuh sama saya. Abang masih punya istri muda. Yang satu pasti dikasih oleh istri muda. Oh bayangin ya. Dari jam 2 saya pergi ke Karawang, ceramah di sana, kemudian ke Purwakarta, pulang 2:30 malam, berharap dapat kasih sayang, malah diomelin. Capek sudah jelas. Capeknya bukan main. Kenapa? Dituduh yang tidak saya lakukan gara-gara panitia. Maka sejak saat itu jadi pelajaran buat saya. Daripada saya ribut di rumah dengan anak istri, ribut dengan bini gara-gara teng-tengan, maka lebih baik saya ribut sama panitia. Sini siapa panitianya? Saya Pak. Saya. Jadi berani itu saya duduk di sini. Allahu Akbar. Tapi itu kebiasaan. Biasa kalau saya ngaji kan yang namanya saya ada santri juga, masalah datang ke Bekasi makan ramai-ramai itu kebiasaan. Maka kalau saat buat teng-tengan itu kebiasaan. Ya, tapi kalau di sini memang nggak biasa ya. Hadirin jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi puasa ini menjadi momentum puasa di mana puasa lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Kalau cuma puasa kayak kemarin ya Allah, kita cuma bisa nahan lapar mau ke anak kecil juga bisa. Banyak di antara anak-anak kita yang 10 tahun ke bawah itu puasa, nggak makan, nggak minum, alasannya puasa. Kalau cuma itu bisa. Maka oleh karena itu tingkatkan ibadah kita, puasa kita dengan puasa yang khusus. Yang khusus itu apa? Jangan cuma nahan lahar dan dahar. Mari saya bahaskan dengan kibar, hati-hati. Kibar itu sama dengan makan bangke. Dan makan pakai bakso yang halal saja mesti diganti, apalagi makan bangke. Makan yang haram tapi nggak mengenyangkan, puasa tetap batal. Rugi nggak bro? Rugi. Ya. Oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, apapun predikat ibadah kita, apapun niat kita, itu tidak terlepas dari akhlak. Maka Rasul katakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak.
Sesungguhnya aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maksudnya apa? Wafir riwayat Rasul itu akhlaknya Al-Quran. Wafir riwayat Imam Ghazali Rasul itu akhlaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya yang beliau bawa Allah Subhanahu Wa Taala yang termaktub di dalam Al-Quran. Timbul pertanyaan, kenapa Rasulullah diturunkan untuk menyempurnakan akhlak? Bukan akhlak beliau harus disempurnakan lagi, tapi kita termasuk yang dipanggilan ini agar paham akhlak yang baik itu seperti apa. Ini kalau kita kaji jauh tentang ilmu tasawuf, yang namanya akhlak itu apa? Oh, Ustaz, perbuatan baik, sopan terhadap orang tua, sering sedekah, sering beramal, itu akhlak. Itu bukan. Itu buah dari akhlak. Akhlaknya sendiri apa? Kalau kita bahas nggak cukup 2 jam. Nggak cukup dengan 2 jam. Maka sekarang pesantren pimpinan guru kami, guru saya, Allah sedang pasaran 5 hari. Jadi kalau ibu bapak mau ada kesempatan habis asar sama habis tarawih silakan. Habis asar dari jam 4 sampai maghrib, dari maghrib dari habis tarawih sampai jam 11. Itu kita Ihya Ulumuddin, di mana mengupas tuntas dengan sesuatunya mengenai perihal akhlak itu bagaimana. Ternyata Masya Allah, akhlak itu apa? Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahwa akhlak itu terbagi menjadi 3. Ini kita ukur nih, ini akhlak itu termasuk kan tadi sahabat pemberian ini akhlak. Yang pertama adalah Abil Babul Hari Muharram ya. Yang pertama itu yaitu mencegah daripada perbuatan-perbuatan yang haram. Kalau sekedar kita menghilangkan perbuatan haram, kita tahu ya Bu ya, kita paham, kita tahu. Tapi sebisa mungkin, nah itu adalah bentuk daripada buah dari akhlak. Yang kedua, thalabul halal, mencari sesuatu yang baik, mencari sesuatu yang halal, rezeki halal, apapun yang halal itu adalah akhlak, ya akhlak. Yang berikutnya kata Sayyidina Ali adalah watawasyatu ala niyat. Jadi berlapang-lapang dengan keluarga. Maksudnya gini, jadi kalau kita ngajak jalan-jalan sama keluarga, jalan-jalan sama anak bini, itu ada termasuk akhlak. Itu termasuk akhlak. Ya, menyenangkan. Makanya kalau saya Bu kalau bawa anak istri, saya nggak mau. Kalau masuk ke mall di Ramayana itu ada kan di Borobudur sama di itu CPD, saya gandeng anak istri saya. Mesra saya gandeng. Sebab kalau nggak digandeng tangannya itu kemana-mana, ambil ini, ambil itu, repot saya gandeng. Ya kalau nggak begitu Pak, tangannya cerewet apa aja diambil, bahkan puyeng di kasir. Saya gandeng. Ada saking sayangnya. Ya, jadi ternyata hal-hal demikian itu bisa membuat kita termasuk orang yang berakhlak. Ya, apalagi di bulan Ramadan ini dimulai dari imsak, ya. Apabila sudah makan sahur, jangan nyuruh tidur. Apalagi pergi nguyuh, subuh gak bisa diundur. Menjaga untuk mendapatkan sholat itu adalah akhlak. Bila mana berpuasa tapi sembahyangnya kagak, ibarat pak gak pakai celana, hanya pakai baju saja. Ini kita puasa tapi sholat kagak, sama dibawa ke kantor pakai jas, pakai dasi, gak pakai celana, gimana tuh Pak? Mantap kagak tuh? Harus seimbang antara satu kewajiban dengan kewajiban yang lain. Puasa bukan kendala untuk kerja dan usaha. Ingat sahur dan buka, nanti makan pakai apa? Jangan mentang-mentang puasa begitu banyak ibadahnya, kagak jadi dulu aja banyak. Biar apa? Biar makan enak, keluarga senang, kan begitu kan? Jangan malas-malas. Puasa bukan alasan untuk bermalas-malasan. Ingatkan datang lebaran, pasti banyak keperluan. Jangan malas, terus aktivitas, terus kerja. Kenapa? Lebaran banyak keperluan, ya kan? Belum tadarus jadi sudah mesti kirim paros, kan begitu, kirim juga, ya.
Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Tentu hal-hal demikian itu tidak bisa kita abaikan. Semua itu anak ini pingin salin, kue kering kudu dibikin, sayur tupat, semur daging, jalan udin dikirimin. Sahur sedekah, benar itu berpuasa. Keren amat. Ya kan? Itu. Semua itu perlu dipikirin, bagaimana diusahain, ini itu didagangin. Moga Allah melancarin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi akhlak itu berkaitan dengan sesuatu yang bersikapnya baik. Kenapa? Karena memang begitu. Akhlak itu untuk membangun kekuatan iman. Walamma khalaqallahu azza wa jalla bil iman, dan itu kan ketika Allah menciptakan iman, maka iman berdoa, Allahumma qawwini, ya Allah kuatkan aku, maka fiqwahu husnul khuluq wasyahar, maka kuatnya iman itu dengan akhlak yang baik dan syahar sudah di atas 50%. Kemudian apa? Walamma khalaqallahu azza wa jalla bil kufra. Ketika Allah menciptakan kufur, maka apa? Kufur pun berdoa, Allahumma qawwini, maka taqwahu ilal bukhli wa su'il akhlak. Maka kufur itu kuat dengan apa? Dengan bakhil dan jeleknya akhlak. Maka jangan mohon maaf, jangan marah. Tadi berkaitan dengan akhlak, saya setuju banget. Ketika ketua DKM suruh sambutan laporan mengenai pembagian, dia pasti masuk di dalam koridor. Sambungannya dari ini sekian, bagus. Datang lagi Pak RW, dia bagiannya Pak, lingkungan dan lain sebagainya. Tadi ada tip, kalau mau meninggalkan rumah tolong dijaga, laporkan kepada RW. Itu bentuk jawab, tanggung jawab sebagai pengurus. Itu mohon maaf, saya tambahkan tip buat ibu dan bapak. Kalau ingin pulang kampung, ada tips sederhana yang tidak boleh ibu lupakan agar selamat. Yang pertama, pastikan jangan bawa baju yang banyak kalau mudik. Sebab kalau bawa baju 3 koper itu namanya minggat, bukan mudik. Kalau ibu dan bapak mudiknya pakai pesawat umum, kendaraan umum, jangan terlalu banyak bawaan, apalagi aku bawa kulkas, meja makan, ribet. Jangan, apalagi tangga di bawah, jangan. Ya, itu hati-hati, itu berwaspadai. Satu yang terpenting, ketika ibu dan bapak ingin pulang kampung, yang penting, ingat catat, pastikan kalau kita punya kampung halaman. Ya kalau nggak punya kampung halaman mau pulang kemana? Ya kan saya pulang ke Cipanas, ya kampung saya emang orang Cianjur, ya wajar kalau saya pulang kampung. Jangan lagi mau ke kampung dari sini mau balik mana? Ayo. Ya jadi pastikan harus punya kampung halaman. Itu tadi juga. Itu begitu akhlak. Kan kadang-kadang ada Pak, saya pernah tuh Pak, begitu Pak Ketua DKM suruh ceramah, emang dia detailnya hanya tukang ceramah, habis bahan ceramah saya, begitu, marilah kita sama-sama dengarkan penceramah Ustaz kita Ahmad Jaludin, kok mau ngomong apa, hadis sudah habis, bukan udah oke, saya bilang, udah akhirnya Pak, yang saya ceramahin, udah sampaikan dengan Ketua DKM, tidak angkotnya bagi gua, udah beres itu 5 menit, tadi enak tuh, ya kan, Pak Jita berani ngelaporin sesuai dengan prosedurnya, ya kan, Pak RW ngelaporin tentang kapasitas sebagai RW, Masya Allah, luar biasa. Jadi gua, ini gua punya kesempatan nih ngomong. Kalau begitu, meskipun salah benar, gimana aja, kan gitu. Allahu Rabbal Alamin. Jadi akhlak itu adalah menempatkan sesuatu di mana tempatnya. Kan sambutan ya sambutan, ceramah ya ceramah, kan begitu, ya kan? Ngaji murotal ya murotal, ngaji qori ya qori, beda lagi. Masya Allah. Dan akhlak itu adalah sesuatu yang bersifatnya bahwa kita dengan keberadaan kita itu orang suka sama kita. Ketika orang suka sama kita, maka bukan tidak mungkin Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Jadi saya tanya, kalau anak kita kira-kira nakal, kalau ukuran kita nakal, suka nggak kita? Nakal, tidak sesuai dengan harapan kita, suka nggak? Pasti mau tidak mau kita akan mengenalkan tidak suka. Padahal itu masih ada akhlaknya, Bu. Maaf, kalau anak kita senakal-nakalnya, ibu anak kita nakal misalkan ngompol masih di mana? Di WC atau di kasur? Kalau ngompol masih di WC itu berarti masih ada akhlaknya. Walaupun nakal, akhlaknya itu. Jadi bukan akhlak itu bukan begini, bukan anakku kayak orang cacingan baik, ditanya baru ngomong, dikasih malu, bukan begitu. Akhlak itu adalah ketika marah yang benar, ketika mengalah yang baik, ketika maju tapi bukan nekat, itu akhlak.
Kita punya uang, kita sedekah nih, kita kira-kira jangan sampai berpikir begini. Kita besok bagaimana, besok bagaimana, besok bagaimana. Jangan. Kalau sedekah ya sedekah, sebab kebaikan tidak akan pernah berulang lagi. Kebaikan tidak akan pernah datang. Kenapa? Kita berebut dengan nyawa. Bagaimana kalau memang orang Israel datang kita ngomong, besok aja, sorenya meninggal. Ada begitu? Ada. Oh maaf, soal usia kita nggak tahu. Kemarin tuh, mohon maaf, saya punya tamu namanya Bang Awal di pasar. Sore maghrib ngobrol sama saya, ini masalah nyawa nih, azan aja. Maghrib pas ngobrol sama saya, bisa ke sana, masih ada, alhamdulillah. Masih ada jualan maksudnya. Nggak mati ya? Karena kita nggak tahu kapan kita wafat, kapan. Maka oleh karena itu perbuatan baik yang kita lakukan. Ketika kita berani melakukan itu, maka itu dinamakan dengan akhlak. Jadi akhlak itu bukan cuma sama orang tua mau permisi, itu mah ada. Akhlak itu kadang marah pada porsinya, kadang berhenti pada porsinya, kadang memberikan fatwa kepada porsinya. Seperti itu ada disebut dengan akhlak. Jadi menempatkan diri kepada yang haknya, itu namanya akhlak. Hadirin jamaah rahimakumullah. Apa hubungannya dengan insan kamil? Dengan nurul ijtihad. Nah ini insan kamil adalah insan yang sempurna, ditambah padunya dengan nama nurul ijtihad, sesuatu yang bersungguh-sungguh. Maka kesungguhan untuk mencapai insan yang sempurna itu ada konsekuensinya, yaitu apa? Dengan berbagai macam cara. Contohnya adalah pengajian. Dan saya tak keberatan kalau tidak tiap malam juga, nggak apa-apa saya asal dikontrak saja. Kenapa? Karena bagaimanapun kita tidak akan pernah merasa bisa dan mampu ketika kita masih mengetahui sesuatu yang kita belum ketahui. Jadi mohon maaf ya, misalkan ibu duduk di sini, oh ternyata kata Ustaz Jaludin begini. Ibu itu bukan pintar secara hisab, tapi justru bodoh kita. Kenapa? Ternyata aku baru tahu sekarang. Benar nggak? Jadi ketika ngaji, terus kita tahu ilmunya, kita merasa, oh gue pintar, gue udah tahu. Padahal kita itu semakin bodoh. Kenapa? Itu kan sudah dari dulu, kenapa kita baru tahu sekarang? Berarti kita bodoh. Maka oleh karena itu, carilah rahmat Allah dengan kebodohan itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita belajar, mengajar, bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah ibu kepada seseorang sesuatu yang ibu nggak tahu kepada ahlinya. Ibu mau bikin kue, tanya Al-Quran. Bapak bengkel motor, tanya Al-Quran. Mau bikin rumah, tanya Al-Quran. Di Al-Quran itu komplit. Tapi ibu jangan, Ustaz saya mau bikin bakri roti ini yang lembut, di ayat berapa ya? Bulan ribunya. Jangan begitu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya. Ibu bikin kue, tanya sama ahlinya, belajar. Bapak pingin renovasi rumah, tanyakan sama tukang tuh. Ya jangan cari ayat-ayat Al-Quran tentang bukan, enggak ada. Maksudnya apa? Quran adalah sesuatu yang bisa menunjukkan kita kepada hal apapun yang kita butuhkan. Jadi bulan Ramadan ini selain sahur, ya selain sedekah, selain infak, selain apapun yang bersifatnya memberikan, perluas perbesar ngaji Al-Quran. Sebab Al-Quran itu sendiri, mohon maaf, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran sebab sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi petunjuk kita semuanya, akan menjadi pertolongan. Tidaklah satu huruf kecuali dia menolong. Kata Al-Quran, dia di bulan Ramadan, dia mulutnya meskipun bau ngantuk-ngantuk dia baca saya. Kata alim, kata laki juga dia baca saya. Kata ini dia juga baca saya. Maka ya Allah jangan kau hisab orang ini, karena orang ini telah membaca saya. Quran akan menjadi saksi. Maka karena itu hadirin jamaah, Ramadan ini jadikan seakan-akan Ramadan yang terakhir, yang tidak akan pernah kita temui lagi. Kenapa? Jaminannya siapa yang akan menjamin kita bisa ketemu lagi di bulan Ramadan yang akan datang? Iqtani hamsan qabla hamsin, lagi kata Nabi. 5 perkara utamakan sebelum datang 5 perkara. Udah satu aja, hayataka qabla mautika. Hidup kita sebelum mati kita. Sebab kalau udah mati, masya Allah gak bisa apa-apa. Ini ibu-ibu ya, dia kan jadi ibu, dia lempar ada ibu yang matinya itu gak pernah bisa ditanya. Itu aja. Itu matinya gak bisa ditanya. Mati gak bisa dimandiin sama tukang. Kalau dia mati. Tapi oleh karena itu mati jangan pernah kita takutkan. Tapi yang harus kita takutkan apa yang akan dibawa untuk kematian kita. Mudah-mudahan semuanya kita husnul khotimah. Amin. Ya Allah ya Rabbal
alamin. Dan tentu dari sebagian kita paham bahwa mati itu pasti, bahwa mati itu yakin. Kalau saya bacakan kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernapas pastikan mati. Percaya Pak? Percaya ya? Percaya kenapa? Iya, almarhum Abdul Syukur juga kemarin sudah wafat, tetangga kita udah wafat, emak kita udah wafat, kakek kita udah wafat, tetangga kita udah wafat. Percaya ya? Percaya. Itu siapa yang bilang dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terkadang kita sebagai manusia percaya sama ayat satu, tapi nggak percaya sama ayat yang lain, terutama masalah rezeki. Coba. Wa ka'ayyin fil ardi la tahmilu rizquhu Allahu yarzuquhu wa iyyakum, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan makhluk di dalam tanah yang nggak bisa apa-apa, aku yang ngasih rezekinya. Aku yang memberikan rezeki wa iyyakum, dan kita semua tuh, kata Allah. Urusan rezeki mah kalau pakai dicari nggak bisa datang. Contoh saya tadi cuma tendengan bawa kitab doang, kata bapak pasti pulang bawa tendengan memakan, itu pasti, itu biasanya. Itu rezeki. Itu rezeki. Ibu misalkan begini ya, sekarang ibu duduk sini tinggal pindah ke sono tanpa masak tanpa apa, bisa nggak tidak buka puasa bersama? Bisa, itu rezeki Bu. Tanpa kita berbuat, tanpa kita melakukan, rezeki udah Allah jamin. Itu namanya tadbir. Kalau namanya asbab, bapak kerja jadi direktur, bapak kerja jadi tukang polisi, tukang tentara, itu asbab, boleh. Tapi ada juga yang nggak punya kegiatan, yang nggak punya apa-apa, tapi dia punya rezekinya. Contoh saya, anak pengangguran berat, saya cuma ngoceh gini doang. Bentar lagi juga keisi kantong saya. Tuh, akhirnya udah ada yang ngatur. Nah, ini mah umpama. Rezeki udah Allah yang ngatur. Tapi untuk urusan akhirat, wa alaisal insan illa ma syaa, kata Allah, semua tergantung manusianya. Contoh sekarang saya batal wudu, bapak mau ngambil wudu, kata saya, Bang mau kemana? Mau wudu, tolong Bang ambilin wudu buat saya. Bisa nggak kira-kira? Ya nggak bisa, wudu bapak ya wudu bapak, wudu saya ya wudu saya. Artinya urusan akhirat masih manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti dia berhasil. Maka oleh karena itu sungguh-sungguhnya ijtihad. Nih, itu sungguh-sungguh tuh ijtihad, sungguh-sungguh dalam mencapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita sungguh-sungguh ya. Ini 10 menit lagi, tenang, tidak buka, tenang, gue juga lapar. Udah jam 10. Yang ada di masih di sini, tenang. Ini kalau kita dibagi data dulu ya. Intinya adalah bersungguh-sungguh dalam urusan akhirat itu yang wajib. Kalau sungguh-sungguh dalam urusan dunia itu namanya mati hati. Mati hati ijtihadika bima tuminulaka. Sungguh-sungguhnya engkau kepada sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Apa yang sudah dijamin? Itu adalah rezeki. Wa taksiruka, dan melalaikan bima tuminulaka, sesuatu kepada sesuatu yang tidak dijamin di akhirat. Maka apa? Dalilun ala timasil basirati minka, itu tandanya kita mati hati. Jadi untuk urusan dunia mah santai saja Pak, santai. Ari nafsaka minat tadbir, enggak usah masuk Allah, santai saja. Sebab kalau bagaimanapun orang itu udah ada rezekinya. Nah, kita harus yakin orang kafir saja udah Allah kasih kekayaan, apalagi kita orang yang beriman. Benar nggak? Kenapa? Kata Allah, aku yang menciptakan mereka, aku yang membuat mereka, maka aku bertanggung jawab dalam untuk kehidupan mereka. Oh, mobil saja ada spare partnya dibikin, ada ban gantinya, ada busi, ada aki gantinya. Apalagi kita sebagai manusia, Allah bertanggung jawab. Jadi jangan sampai bersungguh-sungguh. Santai saja urusan dunia, lakukan dulu ibadah karena tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk puasa ini, puasa sungguh-sungguh. Maka karena itu puasa yang paling baik kita jaga mata, jaga telinga, jaga hati. Sebab kalau tidak dijaga itu yang namanya bibir, maka kita akan termasuk ke dalam hal ibadah. Kalau kita tidak bisa membuka 1000 mulut, cukup kita menutup kedua telinga kita. Jangan banyak ngomong, maka tidurnya orang puasa adalah ibadah tarkul ma'asi, sudah dia bisa jaga itu ya. Yang banyak ngomong terutama di bulan Ramadan. Sebab urusan akhirat tidak ada jaminannya Allah. Itu termasuk urusan kita. Terakhir sebelum kita akhiri pengajian kita pada sore hari ini, satu hal. Al-Imam Al-Qaidah dalam kitab hikamnya menukil sebuah hadits qudsi, ya abdi wahai hambaku, atibni bima amartuka, taati saja apa yang telah aku perintahkan kepada engkau, kata Allah.
wala tu'allimni, dan jangan mengajari aku bima yasluhuka, tentang sesuatu yang terbaik untuk engkau. Jadi apa artinya? Tugas kita mah ibadah aja, memberi dia memberi aja, sedekah ya sedekah aja, sholat ya sholat aja. Jangan pernah berpikir apapun. Jangan pernah berpikir sholat duha harus dapat rezeki. Jangan berpikir sholat tahajud harus dapat kehormatan. Tidak, itu hak prerogatif Allah. Yang terpenting kita laksanakan saja kewajiban dan kepatuhan kita kepada Allah. Wala tu'allimni, Allah lebih tahu. Jangan sampai mengajari tentang sesuatu yang terbaik buat kita. Karena pada dasarnya kalau semua pintar di Nurul Ijtihad ini, saya nggak akan datang ke sini. Kalau semuanya bodoh, nggak akan ada yang bisa ngaji. Kalau semuanya bisa ngaji, ya ada perang hadis. Betul. Nah, oleh karena itu kita promosi, ada Pak RW, ada Pak RT, ada Pak Lurah, ada kecamatan dan sebagainya, semuanya sesuai dengan proporsinya. Hadirin, itu saja yang barangkali bisa saya sampaikan. Kesimpulan daripada pengajian ini adalah yuk ijtihad sungguh-sungguh dalam sesuatunya untuk mencapai akhirat, yang sesuatu tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk urusan dunia santai saja. Kenapa? Kalau bagaimanapun kalau orang itu memang sudah banyak harta, tidak akan pernah pulang. Ini salah satu kebocoran. Harta atau dunia yang memang untuk orang yang bandel saja itu dunia dan kondisinya. Apalagi yang suka ngaji pasti lebih banyak. Hadirin, mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan kurang berkenan dan kata yang kurang pas dan hati, tidak ada yang jaga bukan maupun yang namanya lagi lapar seperti ini tidak kayak mesin Honda panas mulu kalau ngaji, yang namanya lapar ya. Jadi oleh karena itu saya mohon maaf dan insyaallah mohon doa restunya bahwa sebelum Ramadan memang saya harus ke Malaysia. Jadi saya minta doanya agar saya bisa pulang dengan selamat insyaallah. Di sana saya diundang untuk nyunatin Filipina, jadi ya mohon doanya insyaallah. Ya nggak apa-apa, ya Filipina itu sunat katanya matematika, tapi cuma buku hati, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Sekali lagi apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, maksud saya adalah baik di sisa 10 hari Ramadan ini jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Dan lebih di Ramadan ini ada satu hal yang baik dan penting, yaitu malam Lailatul Qadar. Manfaatkan semuanya sebelum kita tidak bisa mendapatkan apa-apa. Adallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan cut dulu, masih ada waktu nih Ustaz. Ya, 10 menit lagi ya. jadi Mungkin barangkali ada satu pertanyaan atau dua pertanyaan yang tentang zakat. iya. Kepada mungkin kepada ibu dulu satu pertanyaan. Silakan Bu, ada pertanyaan? Masih ada waktu nih. Ibu Ya, barangkali gini, ini maksudnya mungkin kata panitia, apa sesuatu yang disampaikan kurang berkenan dengan tidak pahamnya boleh, atau ada pertanyaan yang di luar itu tapi menyangkut dengan unsur fikih atau ubudiyah, silakan ditanya. Misalkan kita berapa kalau ibu saya jawab nanti. Ibu ada? Tapi sebelum itu saya sampaikan saja, saya lupa tadi mengenai zakat fitrah ya, saya sampaikan sedikit. Oke. Karena tadi ada bisik-bisik, kita berapa ya? Jadi batasan zakat fitrah yang ditentukan oleh pemerintah itu batas minimal 45.000 itu minimal. Maka itu ada ancaman, ya kan? Ancaman dari Allah kalau tidak buat begitu. Tapi yang baik adalah ibu mau fitrah 1 karung juga boleh, mau fitrah 1 truk juga bagus, silahkan. Ya, mau fitrah itu adalah batas minimal. Jangan sampai karena ada orang tua, itu jangan fitrah. Gue dari sini, yang anaknya mampu silakan. Orang kita dia fitrahin aja, berarti dia double. Itu yang pertama. Yang kedua, fitrah itu kan bentuk tanggung jawab nih buat bapak-bapak. Tolong ya, jangan sampai nyuruh bocah, jangan sampai nyuruh anak kecil. Kita datang sendiri. Kenapa? Karena yang tanggung jawab dengan apapun itu kita. Meskipun emaknya kalau bisa jangan. Tapi Ustaz kan anak saya mau dididik biar dia bisa fitrah. Boleh, itu berarti nawaitu al-mujizat, zakat al-fitri, an-nafsi. Allah Ta'ala itu buat pribadi. Lalu bagaimana nih, mohon maaf, cuma mengingatkan saja tertutup pas, bahkan fitrah kayak setahun sekali nih. Saya ingin doang buat bapak-bapak datang ke mushola, bawa uang sejumlah itu, kemudian beli beras dulu sama panitia. Beras nih, beras kenapa? Bahan pokok yang baik itu yang umpama itu adalah beras. Itu bukan duit, jual beli dulu beli beras. Kalau anak bapak misalkan 3, istri 1, bapak sendiri, jadi niatnya begini, nawaitu an ukhriza zakatal fitri an nafsi mayal jamuni nafaqatuhum. Sebutkan tuh simpulan syara'an lillahi ta'ala. Kok itu beres, tidak usah satu-satu kelamaan, panitia kasihan. Tapi datang kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai bapak. Kenapa? Itu tanggung jawab kita.
Maka oleh karena itu yang dikejar kalau urusan sah ya sah, Pak, ini kata bapak saya suruh fitrah anak kecil, sah ya sah, tapi tidak sempurnakan apapun, tidak ada kesempurnaan. Ibu datang jangan mentang-mentang saja, jangan bapak tempatkan. Tapi kalau memang benar-benar nggak bisa import, ibunya bapaknya di luar negeri, cuma ada ibu doang, sama posisinya seperti bapak, datang ke ibu, ya, nawaitu an-urija Jakarta Fitri an-Nasi Maya Japuni Nafakotuhum, sebutin orang-orangnya saat anda ta'ala, beres, cukup, ya. Itu saja mengenai tentang doa saja, doa orang lain, doa. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Rasulillah ya ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurin hamdan hamdan wa hamdan wa hamdan. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal 'afiyata fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan fil maut wa rahmatan minal maut. Allahumma والعفو عند الحساب اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تفسيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين ربنا توكلنا إليك فإنك تحب المتوكلين ربنا أسلمنا إليك فإنك تحب المسلمين اللهم نقبل الأمر إليك فإنك تحب المتقبلين إني وإياك ضعيف وفاسق ومنافق ومضطر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, ceramah agamanya bagus banget. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, acara demi acara sudah selesai. Jadi rangkaian acara hari ini kita menunggu beduk maghrib, kita batalin puasa. Nanti ibu bapak-bapak silakan ke sana di pagar. Nanti kita batalkan puasa. Setelah batalkan puasa kita masuk lagi ke dalam untuk sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kita masuk lagi ke tempat yang sudah disediakan, kita santap makan bersama. Sudah itu selesai. Saya dari panitia Gemar Ramadan, kalau ada salah kita saya sebagai pengantar mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tempat sudah disediakan. Bapak-bapak, ibu-ibu.